Ya, silakan Aurel buka. Injil Matius pasal yang ke-10, kita akan lihat ayat 34 dari firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama. Jangan mengira bahwa aku datang ke bumi membawa perdamaian. Tuhan yang ngomong. Jangan ngira aku datang ke bumi bawa perdamaian. Oh, kalau ikut Tuhan tuh pasti damai. Kalau ikut Tuhan tuh pasti tentram, pasti tenang. Tuhan bilang, enggak. Aku datang bukan membawa damai. Tapi Tuhan datang apa? Melainkan aku datang membawa pedang. Baru pernah baca ayat ini? Baru pernah baca ayat ini? Tuhan datang bukan buat damai, padahal status dia Raja Damai. Kata Shalom itu artinya damai sejahtera turun atasmu. Tapi Tuhan bilang gini, jangan mengira aku datang ke bumi membawa perdamaian. Bukan. Aku datang bawa apa? Pedang. Bukan bawa pisau, pedang. Ingat Ibrani 4 ayat 12 dikatakan pedang bermata dua. Yang menusuk begitu dalam, yang memisahkan apa? Sumsum dan tulang. Jiwa dan hati. Itu bukan ayat Alkitab, itu Yesus. Karena Yesus tidak mau di hati kita ada yang lain. Ada Tuhan yang palsu, ada Tuhan yang lain. 2 minggu yang lalu saya khotbah Tuhan kita, perut kita. Kita cuma bicara soal makan-makan. Makanya Tuhan bilang apa? Akhir zaman seperti zaman Nuh, kawin mengawin, makan-makan. Orang lebih senang diundang untuk ucapan syukur daripada persekutuan. Pada persekutuan juga ada makan ya Esther ya. Tapi ucapan syukur ulang tahun pernikahan, wah pasti kita akan usahakan untuk hadir. Tapi persekutuan, tunggu dulu kalau saya ada waktu. Ya, buat apa saya ikut persekutuan? Aib saya yang dibuka. Tuhan baru tunjukin kepada saya, apa itu aib? Aib adalah alat iblis bersembunyi. A, alat. I, iblis. B-nya bersembunyi. Iblis bersembunyi. Lihat, Ruth. Iblis bersembunyi kepada dia, dia minder, dia stres. Dia kalau stres dia bisa pukul tembok, betul? Lama-lama dia bentur nanti kepalanya. Itu cara kerja setan. Lihat. Ruth, Maria, pembunuh berdarah dingin. Senangnya bejek-bejek darah. Pas dengan pekerjaannya kan perawat. Tapi bukan itu. Bisa lihat. Itulah kerjaan setan. Tuhan datang bawa pedang. Lanjut. Ayat 35. Aku datang untuk apa? Sama-sama baca. Memisahkan anak laki-laki dari ayahnya. Tuhan kok jahat ya? Bukankah Mazmur 127 berkata anak laki-laki itu anugerah. Tidak disebut anak perempuan, maka cucu laki-laki. Hati-hati bro, cucu dalam. Ketika anak saya lahir, Deborah lahir, papa mama saya nggak terlalu pengaruh. Anaknya 3 cewek, cucunya cewek. Tapi ketika Jacob lahir, ini cucu emas. Deborah cucu perak. Joel cucu perunggu. Emas perak perunggu. Loh kita nggak sadar. Budaya Cina yang bikin cucu dalam cucu luar. Dunia yang bikin mama tiri mama sambung, papa tiri papa sambung. Tuhan enggak. Tapi seseorang ketika dengar khotbah saya, mamanya dia panggil tante, tantenya dia panggil mama, dia bertobat. Itulah cara kerja setan. Putar balik semua. Mama yang melahirkan kita harus kita panggil mama. Kenapa kita panggil tante? Papa, darahnya, spermanya ada di anak itu dipanggil om. Om, yang memang dia om, ya panggil om. Kenapa panggil papa? Itulah budaya. Budaya itu musuhnya Tuhan. Makanya Tuhan datang menghancurkan budaya Yahudi. Sunatlah sebagainya lah. Oh, kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu terpisah dengan kasih Kristus.
Kenapa? Sampai sekarang kan, saudara kita yang sepupu masih tetap sunat. Anak-anak saya sunat, tapi untuk kesehatan aja, bukan untuk ini. Misalnya, bukan hukum agama. Enggak. Lalu lanjut, anak perempuan dari ibunya. Perhatikan, anak perempuan dari ibunya. Kenapa tidak disebut anak perempuan dari papanya? Karena anak perempuan itu banyak warisan dari mamanya. Tuhan tandingannya mamanya. Mamanya ngajarin begini, nak, kalau nanti kamu kawin, jangan percaya sama suami 100%. Percaya aja sama suami cukuplah 99%, 1%-nya jangan. Nanti kalau dia selingkuh, kamu gak terluka. Jangan bodoh, jangan kasih duit semua buat dia. Bertobat orang tua. Itu ajaran sesat. Yang membuat anakmu curiga terus sama suaminya. Dia punya pegangan sendiri, duit sendiri. Saya bersyukur sekali, kok bisa istri saya nggak pegang duit. Bukan nggak punya duit. Dia tidak pegang duit. Saya suruh kamu pegang duit kamu. Nggak usah lah, lu aja. Dan saya tidak punya jatah dengan dia. Saya tidak kasih jatah. Dia pergi ke Cina, saya bekali kartu kredit sama Alipay. Kayak QRIS-nya kita. Bebas. Bukan saya. Kenapa satu? Lalu menantu perempuan dari, kok ayat ini kok kenapa menantu perempuan bro? Sis, kenapa bukan menantu laki-laki? Ya ada menantu perempuan yang tinggal sama orang mertua. Ya anugerah lo bisa nyatu. Sulit. Iya, kenapa kok mama mertua sama menantu perempuan kok gontok-gontokan? Kenapa? Menantu laki-laki lebih aman. Saya aman. Sekarang, dulu juga nggak aman. Ya miskin. Kan miskin luarnya. Dalamnya kan kaya. Amin. Luar kan gampang dicari, dalamnya. Kenapa? Mama mertua gontok-gontokan sama menantu perempuan. Kenapa? Gua besarin anak gua gedein dia dari kecil. Kamu tahu nggak usia 1 bulan saya bawa dia ke rumah sakit. Saya jaga, saya nggak bisa tidur, oke. Saya kasih dia makan, kasih dia vitamin besar begini, oke. Segede gini, enak. Kamu yang kawinin, kamu yang dapat hasilnya. Mama mau tetap memiliki anak laki-lakinya. Padahal di dalam Kristus, orang yang sudah menikah dia jadi satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Goodbye mami papi. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi mami enggak. Makanya gontok-gontokan, menantunya dihajar terus. Kalau tinggal bareng-bareng, lo gak usah masak, mami bisa. Kan mami yang paling tahu anak mami makanannya apa. You istri baru. Bukan istri baru kawin. Ayo. Tapi kita jadi anak. Nanti saya akan singgung gimana sikap anak sahabat orang tua ada. Tapi jangan jadikan dia Tuhan. Gimana sikap kita dengan kungkung, dengan popo, dengan opung kita. Maria Ruth ya. Ada nanti. Tapi jangan dijadikan Tuhan. Bukan, itu Tuhan tandingan. Cucumu masuk neraka, opungnya masuk neraka. Cucumu masuk neraka, kakek neneknya masuk neraka. Tandingan. Anakmu masuk neraka, papa mamanya masuk neraka. Gak main-main. Hebat kan? Menantu perempuan dipisahkan dengan mertua perempuan. Dipisahkan. Lalu lanjut ya. Jangan tegang semua. Setannya udah ngamuk.
Ayat 36. Musuh yang paling besar akan terdapat di tengah-tengah keluarga sendiri.